Sahabat ikhlas, inspiratif semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di saluran Kang Cepi Corner untuk kita sharing tema Inspiring Motivations. Dan pada kesempatan perdana kita kali ini ada di sesi Ikhlas Pasti Terbalas dengan judul Mau Sukses Mandiri? Jangan pernah ada di bawah bayang-bayang orang lain, sebab sejatinya kita tidak akan menemukan apapun di sana. Sahabat ikhlas yang penuh inspiring semua, dalam kehidupan kita, ada kalanya kita berjumpa dan bersentuhan dengan orang yang punya karismatik dengan wibawa keilmuan dan segala aksesoris duniawi yang dimilikinya, sehingga seolah nyaris sempurna. Terpikir oleh kita, bagaimana dan kapan kita akan mampu tumbuh sepertinya? Mungkin orang ini kadang tumbuh dan hadir bersama kita, sehingga keyakinan akan sepertinya ada dan melekat di dalam dada. Dan saking dekatnya, kita malah merasa bahwa kita akan mampu tampil 1000% seperti dia. Pemilik bayang-bayang, siapapun itu, pastinya beda dengan kita. Sebab, pertama, kadar kapasitas diri sudah pasti berbeda. Kedua, pengalaman hidup yang tidak pernah sama. Dan yang terakhir, kematangan individu yang tiada serupa. Mari kita bedah satu persatu. Kapasitas diri itu menunjukkan kemampuan daya serap dan kesanggupan menampung dari seseorang yang spesifik, baik yang bersifat algoritma saintifik maupun seni yang bernuansa generik. Pengalaman hidup adalah background seseorang yang tidak pernah dapat dikloning oleh siapapun secara runut. Dicuri cerita oleh orang lain mungkin, tapi detil alur yang terjadi serta solusi masalah yang pernah dihadapi, jangan harap si pencuri cerita akan sanggup dan pasti menguraikannya dengan penuh gugup. Kematangan individu dibentuk dari pendidikan, baik formal maupun informal yang dipadu, hingga kompetensi menjadi kebanggaan karena syarat dengan mutu. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah interaksi sosial. Bergaul dengan banyak kalangan memiliki kapasitas timpal, memiliki kemampuan komunikasi yang ketika dia bicara sulit orang untuk bisa menyangkal, karena communication skill-nya terbukti memang handal. Dan yang terakhir, sahabat sekalian, adalah refleksi dan introspeksi. Bagi mereka yang tergolong manusia jempolan, proses merenung adalah bagian dari cara diri untuk diperbaiki. Bahkan lingkungan sekitar yang kadang mencemar dan mendistorsi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan kontemplasi. Beliau merenung dan meminta petunjuk Sang Ilahi Robi. Dan dari sanalah kegemilangan diraih tanpa koreksi. Sang pemilik bayang-bayang pasti dulunya tumbuh dengan berbagai macam liku hidup dan kesusahan yang tiada henti, dan dia mampu melaluinya dengan keberhasilan penuh presisi. Mengalami kesulitan, pasti. Berduka dan sengsara, bukan tidak mungkin, dan bisa jadi seperti menghadapi peti mati setiap hari. Tapi, mengapa kita melihatnya begitu sempurna? Sebab, beliau hadir tidak untuk mengalah. Hidup baginya bukanlah menjadi bagian dari ladang ratapan untuk dikeluh kesah. Tantangan untuk maju merupakan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Dan sukses, sebuah harga mati yang tidak bisa dibeli oleh berjuta susah. Kemegahannya membuat banyak orang dibuatnya kagum. Rasa hormat selalu menyelimutinya karena semua orang menyambutnya dengan penuh senyum. Banyak kemudahan yang diraihnya, sehingga beliau tumbuh menjadi tersohor yang diselubungi dengan berlimpah aroma harum. Dan ketika dia hadir, banyak orang yang ingin mendekatinya, meniru apapun darinya dengan penuh rasa sukacita serta senyuman yang dikulum. Sejak saat itu, maka ketergantungan kepadanya tumbuh menjadi sebuah tren yang bersifat umum. Namun, ada nasihat dari Rasulullah SAW yang diuraikan oleh Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa sesungguhnya
Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Dari hadis tersebut kita ambil pelajaran, kagum boleh, tapi sejatinya kita harus tumbuh secara agregat dengan prestasi yang wajib kita toreh. Tanpa perlu mendengar cercaan dan cibiran orang yang selalu nyeleneh. Karena kita bukan si pemilik bayang-bayang yang kalau kita coba tiru dan cloning itu tidak akan berhasil dan kita malah menjadi aneh. Namun, jika kita paksakan diri tumbuh sepertinya, tanpa sadar, saat itulah kita ada di bawah bayang-bayangnya. Adakah keuntungannya bagi kita? Namanya aja bayang-bayang. Sebuah ruang hitam yang nyaris tanpa sinar yang menerawang. Dikala itu, maka kita hanya bisa meraba dan melambungkan angan-angan. Sebab kapasitas pemilik bayangan belum tentu kita mampu tandingi secara gamblang. Sejatinya, bayang-bayang itu ada di belakang, hingga kita justru tidak mampu melihat apa yang ada di depan, karena sudah pasti terhalang. Lebih bijaknya, mari kita cari peluang yang menantang, dan hindari bayangan yang justru jadi penghadang. Demikian sahabat ikhlas inspiratif semua. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment pada channel kami. Sampai jumpa pada sesi ikhlas pasti terbalas yang lebih inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.